Kalimat Ramadan diawali dengan kata apa dalam Al-Quran tadi? Ayat 185 surah Al-Baqarah. Syahrun. Kalau di ilmu i'rab, syahrun mubtada'un marfu'un wa alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih wa tanwinuhu mahdzufun lil idhafah. Kita lanjutkan. Kita punya waktu yang sangat terbatas, jadi kita coba untuk bisa fokuskan pada materi di malam hari ini. Allah menyampaikan di pembuka ayat 185 surah Al-Baqarah, dan ini termasuk rangkaian ayat puasa. Jadi ayat puasa itu tidak berdiri sendiri. Sebagian orang kalau disebutkan ayat puasa itu senantiasa diarahkan kepada ayat 183 saja di surah Al-Baqarah. Padahal rangkaian ayat puasa itu didapatkan dari ayat 183 sampai dengan ayat 187, 183, 184, 185, 186, 187. Ada 5 rangkaian ayat. Saat membuka ayat ke-185, Allah menyampaikan syahrul Ramadan. Kata Allah, puasa yang telah kalian siap tunaikan itu mulai sekarang aku tetapkan dan aku kuatkan. Tidak ada toleransi lagi karena kalian telah siap, maka tunaikan selama sebulan. Dan juga ketika kalimat ini muncul, orang-orang memang sudah senang dan merindukan Ramadan. Tapi yang paling menarik kemudian, Allah tidak cukupkan dengan kalimat syahrun, tapi ditambahkan dengan kata Ramadannya. Padahal kalau kata Ramadan ini pun tidak ada, orang sudah paham bulannya bulan Ramadan dengan turun ayat 183-nya. Tapi ketika diturunkan kalimat Ramadannya, kata para ulama, yang pertama berpendapat hadhihi taukid. Penyebutan Ramadan ini taukid untuk penguatan kepada nama bulan yang di bulan itu puasa ditunaikan. Tapi yang paling menarik pendalaman para ulama pada pendapat yang kedua, disebutkan nama Ramadan untuk memberikan penguatan kepada hamba, bukan sekedar waktu penunaian puasanya, tapi dalam nama Ramadan itu ada isyarat pengampunan dan penghangusan, pembakaran dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan saat mulai akil balik sampai tiba di awal Ramadan itu. Karena kata Ramadan berasal dari kata Ramadha, yang berarti sesuatu yang membakar kuat karena teriknya matahari, ditambah alif dan nun di ujungnya sebagai sirah mubalaghah, bentuk superlatif untuk menunjukkan betapa banyak yang dihanguskan itu sehingga tidak bersisa sama sekali. Jadi seakan-akan ketika Allah menyebutkan Ramadan, yang antum harus bayangkan, maaf, bukan sekedar nama bulannya, tapi rasakan ada ampunan nih, semua dosa akan dibakar. Dan tadi saya katakan menutup pada sesi yang pertama, tidak ada anugerah Allah yang paling tinggi yang diberikan kepada seorang hamba kecuali dalam isyarat Quran surah kedua di ayat 222 di akhir ayatnya, dan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31 yang tadi sebagiannya dibacakan oleh imam kita. Saya akan mulai dari bagian kedua dulu, Quran surah ketiga ayat 31, paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yang paling menarik, lihat ayatnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu, jika kalian serius mencintai Allah. Jadi ada kalimat begini, in tuhibbunallah, bisa nunnya dibuang, in tuhibbullah. Ada kalimat menggunakan kuntum di awalnya, kana wa akhawatuha, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kuntumnya dibuang, in tuhibbullah atau in tuhibbunallah. Kalau innya kemudian syaratnya dihilangkan fungsinya, in tuhibbunallah, maka kalimatnya hanya berarti begini, jika kalian mencintai Allah. Tapi kalau menggunakan kuntum, in kuntum tuhibbunallah, maka berubah artinya, jika kalian benar-benar serius mencintai Allah. Oh, lihat kalimatnya ya. Karena kata kana wa akhawatuha kalau masuk kepada fi'il mudhari setelahnya itu li ifadat taukid, untuk menguatkan sesuatu.
Kata Allah, kalau kalian serius mencintai Allah. Jadi kalau yang cinta itu banyak, tapi yang serius gak banyak. Coba tanyakan kepada setiap lisan orang-orang yang mengatakan muslim, atau bahkan mengatakan dirinya beriman. Tanyakan, cinta Allah gak? Preman muslim tanya, cinta Allah gak? Cinta. Tapi kelakuan tidak menunjukkan itu. Tanya seorang yang bermaksiat, cinta Allah enggak? Cinta. Tapi apa yang ia lakukan menyalahi apa yang dia ungkapkan. Jadi kalau ditanya cinta, semua cinta. Dan cinta itu kan butuh pembuktian. Saya sering katakan, di antara bagian dalam kehidupan yang butuh pembuktian adalah cinta. Jadi ketika seorang ayah mencintai anaknya, apa buktinya? Dia sayangnya anaknya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah, kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah karuniai anak pertama yang bernama Ismail alaihissalam, dengan cinta yang sangat luar biasa, beliau Nabi, statusnya Rasul, juga seorang suami, seorang ayah, pekerjaan banyak, tinggal di Palestina, anaknya di Mekah, sesibuk-sibuknya masih menyempatkan waktu untuk nengok anak. Datang Pak jalan ke Mekah, jalan kaki, Anda bayangkan. Kenapa jalan Ustaz? Ya karena pesawat belum ada, motor nggak ada, makanya disebut dengan Ibrahim. Bahasa Aramaik mengatakan sang penyeberang. Tapi ada yang mengatakan diambil dari bahasa Arab, Abul Rahim, bapak yang punya nilai kasih luar biasa, masih ditengok. Jadi setiap cinta itu butuh pembuktian. Makanya kata Allah, kalau kalian serius mencintai saya, katakan Muhammad pada umatmu. Kalau mereka serius, buktikan. Apa buktinya? Fattabi'uni, ikuti semua tuntunan Nabi. Makanya Allahu Akbar. Silakan endingkan dengan kepercayaan mantap. Saya sudah teliti, saya kumpulkan berbagai referensi. Tidak pernah ada tuntunan kehidupan yang paling komplit kecuali dalam Islam. Dicontohkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada Pak Bu, silakan cek. Dan Nabi tuntunkan itu, ada semuanya dirangkum di kitab-kitab hadis, ada petunjuk umumnya dalam Al-Quran, tafsir detailnya dalam hadis. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada tuntunan dalam kepercayaan manapun kecuali di dinul Islam, tuntunan hidup yang paripurna dari bangun tidur sampai tidur lagi. Wujudnya dalam bentuk doa, bahkan langsung tuntunannya dari mulai bangun tidur. Abu Dawud nomor hadis 1369, bangunnya ada diatur. Ya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadha min naumihi fajalasa wa masa bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim surah Ali Imran. Ya, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya, maka beliau duduk sebentar terlebih dahulu sampai keadaannya sadar. Ya, kemudian menghilangkan bekas kantuknya, mengusap dengan tangannya, hilang bekas kantuknya. Baru setelah itu membaca penutup surah Ali Imran 11 ayat terakhir. Baru disambung kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Jundub bin Junadah, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Thumma dhahaba ila syinin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup, fatawadda, kemudian beliau berwudu. Thumma dhahaba ila musallahu, kemudian pergi kemudian ke tempat salatnya, baru menunaikan salatnya. Aku berdiri di belakangnya, maka Rasulullah menarik aku sampai sejajar dengannya. Kemudian kami salat dengan rakaat dua, baru satu. Gitu. Hadis Nabi. Tuh, silahkan cek. Kenapa Anda tidak dicintai Allah kemudian Anda tidak memburunya? Anda dicintai manusia sampai menyiapkan segala perlengkapannya, semua persiapannya. Anda luangkan waktu seluas-luasnya, bahkan malam-malam di telepon Anda bisa bangun. Tapi ketika Allah mencintai Anda, kenapa Anda tidak kejar cintanya? Padahal dalam setiap cinta selalu ada pemberian yang tanpa batas. Bukankah Anda mencintai anak, Anda berikan apa yang Anda miliki? Lalu ketika Allah mencintai Anda, apa yang tidak Allah berikan bagi Anda? Maka ketika Allah turunkan cintanya, pasti Allah berikan semuanya. Tapi kan cinta itu selalu kaidahnya begini, begitu saya mencintai seseorang misalnya dalam level kemanusiaan, pasti yang saya berikan pasti yang paling baik. Nggak ada kualitas yang biasa. Anda cinta dengan ibu Anda, maka Anda akan berikan yang terbaik, hadiah yang paling mulia. Anda akan carikan yang paling bagus. Anda cinta anak Anda berikan pakaian yang paling bagus. Mustahil bapak cinta anak diberikan pakaian ala kadarnya, mustahil. Mustahil Anda cinta dengan pasangan memberikan yang seadanya, mustahil. Kaidah cinta itu ketika kita memberikan cinta pasti yang terbaik akan diberikan. Ketika Allah memberikan cintanya pada hambanya, apa yang terbaik yang Allah miliki diberikan pada hambanya? Ternyata bukan dunia. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, ketika aku cintai hambaku, maka yang aku berikan baginya adalah mengampuni semua dosa-dosanya.
wa yaghfir lakum dzunubakum, ampunan dosa. Makanya banyak Anda dapatkan dalam Al-Quran kaidah-kaidah ampunan dosa itu selalu bersanding cinta. Silakan lihat ini ya. Kata Allah, Anda ikuti Nabi, saya cintai dia. Begitu saya cintai pasangannya, Allah cintai seorang hamba yang diberikan ampunan. Nah, kaidah dasarnya ampunan itu kan kalau kita minta ampun, diampuni kan? Kaidahnya begitu kan? Di mana ditemukan kaidah itu? Quran surah kedua di ayat 222. Quran surah 2 ayat 222. Lihat akhir ayatnya. Akhir ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang yang terus-menerus mengoreksi dirinya. Tobat. Bukankah tobat meminta ampunan dari dosa? Bukankah tobat memohon ampunan supaya dosa dihapuskan? Kalau sekali tobat namanya taib. Kalau berkali-kali tobat namanya tawab. Dia tahu sekarang dia salah lihat. Dia minta ampun, ya Allah ampuni dosa mata saya. Kemudian salah dengar, ya Allah ampuni dosa telinga saya. Salah ucap, ya Allah ampuni dosa lisan saya. Setiap hari istighfar. Nabi aja sampai istighfar. Nabi yang jelas diampuni dosa. Ya, madmunun bil jannah ma'sumun minas ya. Sosok yang dijamin surga dan dijaga dari maksiat masih istighfar. Astagfirullah. Saya orang takwa dibandingkan dengan kalian semua, kata Nabi, dan saya beristighfar 100 kali dalam sehari. Sebelum tidur 100 kali, 70 sampai dengan 100 kali. Sebelum tidurnya astagfirullah. Nabi ahli surga, sebelum tidur istighfar. Umatnya surga belum jelas, sebelum tidur buka WhatsApp. Apa yang mau didapatkan? Hei para pendamba surga, di mana bekalmu ketika menghadap kepada Rabbmu? Ini poinnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang Allah cinta orang-orang yang suka bertaubat. Di sering kalimat ini saya ungkapkan, Allah itu lebih mencintai orang maksiat yang taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Tuh. Jadi ketika seorang minta ampun, dia dicintai oleh Allah. Dan ketika dia mendapat ampunan Allah, itulah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Tanda pertama cinta Allah bukan memberikan dunia, tapi ampunan dari dosa. Sekarang cinta itu diberikan setiap hari, berlangsung terus-menerus selama sebulan. Tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Perhatikan kalimatnya, lihat baik-baik. Ketika Allah mengatakan kalimat syahrul Ramadan, bukankah Ramadan tadi berarti menghapuskan, menggugurkan semua dosa-dosa? Sekarang pertanyaan saya, lihat sini. Kalimat Ramadan diawali dengan kata apa dalam Al-Quran tadi, ayat 185 surah Al-Baqarah? Syahrul. Apa artinya syahrul? Bulan. Saya ajarkan rumus dalam ilmu nahwu. Ketika syahrul digabungkan dengan Ramadan, itu artinya mudhaf mudhaf ilaih. Kalau di ilmu i'rab, syahrun mubtada'un marfu'un wa alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih wa tanwinuhu mahdzufun lil idhafah. Syahrun itu mubtada, awal kalimat, tandanya itu dhammah, berada di akhirnya, bentuknya mufrad. Dan kenapa tanwinnya hilang? Harusnya syahrun, tapi syahru di situ karena diidhafatkan, disandingkan dengan kata setelahnya. Dalam hukum ilmu nahwu, ketika ada kalimat disatukan dengan kalimat setelahnya, maka maknanya terikat, tidak bisa dipisahkan. Hadza kitabun, hadza adiyun. Adi dan kitab, buku. Kalau disatukan buku adi, berarti buku ini punya siapa? Berarti buku tidak bisa dilepaskan dari adi. Buku ini punya saya. Jelas? Berarti syahrul Ramadan. Ketika syahrulnya dilekatkan dengan Ramadan, maka kalimat Ramadan tidak bisa dipisahkan dari kata syahrul. Tidak bisa berdiri sendiri. Ramadan punya arti, syahrul punya arti. Tapi ketika disatukan, keduanya menyatu dalam pengertian yang sangat indah. Perhatikan baik-baik. Ramadan, pembakaran semua dosa. Dosa gugur dari mulai balik sampai dengan kita tiba di saat itu. Syahrul artinya sebulan. Di selama sebulan itu dosa kita diampuni oleh Allah siang dan malam. Gugur semua dosa, dibakar. Di yang siang punya dosa, diampuni. Malam punya dosa, diampuni. Di siang malam dibebaskan kita dari dosa. Apa dalilnya Ustaz? Supaya tidak mengarang. Ini bukan ilmu takatik, harus dikuatkan oleh keterangan dalil. Maka dalilnya buka kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 36, Kitabus Syam. Al-Bukhari nomor hadis 36.
Tersebut juga di hadis Muslim nomor hadis 1910. Saya bacakan hadisnya. Lihat sini. Man shama, satu, Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Awas, man shama, man siapapun, man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyah. Huruf isim mausul penyambung konjungsi, menunjuk kadang pada subjek atau objek, pada setiap personnya, bukan umumnya, setiap orangnya. Ini bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup semua. Dikala ketika Nabi menyebutkan kalimat man, artinya peluang didapatkan oleh semua orang, setiap orangnya, tanpa harus diwakili oleh yang lainnya. Dikata Nabi, man shoma Ramadhana, siapapun yang puasa di bulan Ramadan. Saya mau tanya pada anda, kalau puasa di bulan Ramadan, berlangsungnya siang atau malam? Gak ada orang puasa malam. Yang puasa pasti masa siangnya. Dimulainya kapan? Dari fajar sampai dengan maghrib. Maghrib buka, fajar mulai puasa, fajar sampai dengan maghrib. Kata Nabi, man shoma Ramadhana, siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, fajar sampai dengan maghrib, imanan wahtisaban, dikarenakan iman kepada Allah, ikhlas dia tunaikan, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain puasa, saya ikut puasa. Bukan karena di TV pengumuman, besok saya puasa. Bukan karena ustadz bilang saya puasa. Karena Allah meminta saya puasa, saya kerjakan puasa. Wahtisaban, dia kerjakan ikhlas karena Allah. Kemudian di situ dia mengoreksi dirinya. Ingat, makanya menjalani puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus. Kalau cuma begitu, jangankan anda. Demi Allah saya katakan, kucing anda pun bisa. Bagaimana caranya Ustaz? Jangan kasih makan dia. Fajar sampai dengan maghrib bisa dia puasa. Ya, kucing pun bisa, anak kecil pun bisa. Apa yang anda lakukan saat puasa itu? Coba sambil koreksi diri. Muhasabah, ke kantor tetap ke kantor. Oh, Nabi aja perang Badar bulan Ramadan, Fatu Mekah bulan Ramadan. Ini anda Ramadan tidur, bangun tidur, tidur lagi, habis tidur, tidur lagi, tidur.